Gudang Garam atau kode sahamnya GGRM akan melakukan RUPS, dan di mana Gudang Garam ini terkenal sering bagi dividen jumbo. Kompetitornya HMSP juga sudah membagikan dividen dan nominalnya jumbo. Nah, berapa persentase yang mungkin dibagikan Gudang Garam saat RUPS akan kita bahas di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai, check this out. Gudang Garam TBK atau kode saham GGRM. Saat saya take video ini tanggal 30 April 2024, harganya di 19.125 per lembar. Atau bisa dikatakan market cap-nya 36,7 triliun. Sebelum ke sana, saya mengatakan mau mengucapin thanks dan congratulations lah lebih tepatnya buat teman-teman tempo hari yang sudah ikut join ya saat beli cuan. Kita share di harga 6.700 sampai 6.725, dan saat tadi saya take pagi ini ya harganya sudah sampai 7.300, jadi sudah 10% lah, lumayan lah. Oke, congratulations dan selamat. Ada duit juga itu buat channel free, linknya di deskripsi. Buat join ke member, buat detailnya juga ada linknya di deskripsi. Kalau kita lihat di sini di Stockbit, mereka akan melakukan RUPS di 29 Mei 2024. Tetapi kalau kita telaah lagi dari laporan pengumuman bahwa mereka akan melakukan rapat itu 28 Juni. Yang mana 29 Mei itu batas pemanggilan untuk rapat beserta acara yang akan diumumkan. Nah, itu baru 29 Mei. Tapi rapatnya nanti bahwa Besar akan menyelenggarakan rapat umumnya pada 28 Juni 2024 di Kediri Grand Surya Hotel. Oke, biasanya ini membahas dividen. Kalau kita cek di case statistik, GGRM ini labanya 2023 itu di atas 2022, capai 5,3 T. Naik 2 kali lipat, bahkan 5325. Kurang dikit 2 kali lipat lah. Ya, 2545 atau naik sekitar 91,5%. Naiknya lumayan tinggi. Oke. Nah, kalau tahun lalu itu mereka membagikan dividen 1.200 berdasarkan laba 2022. 2022 berdasarkan laba 2021 tuh 2250. Nah, kita hitung dulu berdasarkan laba 2021, 2250. Kalau berdasarkan laba 2021, 2250. Nah, 2250 dibagi dengan 2913,23, hasilnya 77% DPR-nya. Kalau tahun lalu mereka dividennya itu 1.200. 1.200 dibagi dengan total EPS-nya 144, 1.400. 1.444,7. Hasilnya 83%. Jadi bisa dikatakan minimal 70% lah DPR akan dibagikan oleh Gudang Garam. Kalau hal itu terjadi dengan EPS 2767 ini, kita kalikan aja 0,7 lah. 2767,29 kita kali dengan 0,7, hasilnya 1937. Ini minimal. Saya bisa katakan minimal di sekian. Kita catat dulu di notepad. Ini kalau DPR 70% berada di sekian. Nah, DPR 70% itu ada di 1937 per lembar. Nah, cuman kita pakai asumsi lagi kalau 50% berapa. Kalau pakai 50% hasilnya adalah 2767,29 kali 0,5, hasilnya 1383. Nah, ini pun juga sangatlah mungkin juga terjadi di luar ekspektasi, turun, yaitu mungkin karena tahun lalu aja cuman 1.200. Nah, kalau pakai asumsi harga ini, nah, dividen yield-nya berapa? Kalau pakai 1383,645 dibagi dengan harga 1900, hasilnya dividen yield-nya itu 7,2. Nah, ini gede juga. Dividen yield-nya itu sama dengan 7,2%. Nah, sedangkan kalau pakai yang 70, nah ini lebih gede lagi, 1937, bagi 1900. Hasilnya 10,14. Nah, ini gede banget. DY-nya adalah
10,14%. Nah, kalau kita bandingkan dengan deposito bunga yang terbaru 2024. Nah, ini data kontan ini berdasarkan kapan ini? Oke, ini ya update-nya 1 bulan. Oh, ini masih lama ini. Bulan bunga deposito bulan April. Nah, kalau kita lihat bulan April 2024 hari yang lalu, ini bunga BCA aja bunganya di ini kita lihat ya, BCA melakukan penyesuaian. Sebelumnya BCA melakukan penyesuaian ini bla bla bla. Oke, suku bunga ini masing-masing jumlah tenor. Nah, ini ada di 3%, 5 sampai 3 lah. Dengan tenor 6 bulan 5,69, terus 5,83, 3,94. Dan ini belum dipotong dengan pajak 20%. Nah, ini total sekian. Masih under lah ini bunga deposito. Under 4%. Sedangkan kalau di GGRM tadi berada di 7 sampai 10%. Ini gede banget. Sedangkan kalau kita cek potensi ke sana sangatlah mungkin terjadi. Nah, kalau kita cek secara laporan keuangan, ini annual report dari kita bandingkan. Nah, gudang garam labanya aslinya kok bisa naik padahal secara revenue ini turun 118. Ini dalam apa nih? Ini dalam juta nih harusnya. Catatan ya, ini 118 triliun. 118 T. Bentar kita lihat ya revenue-nya ke statistik. Revenue ya 118 triliun. 118 triliun revenue-nya. Sebelumnya 124 turun. Sedangkan kompetitornya HMSP omsetnya naik 115 dibanding 111. Bahkan beberapa hal, contoh SKT dari HMSP naik, terus juga sigaret kretek tangan juga naik, pokoknya terus lain-lain juga naik. Nah, kalau si gudang garam, kretek mesin turun, nah kretek tangan naik, terus rokok klobot turun, kertas karton turun, konstruksi ini malah yang naik. Ini yang menarik adalah poin konstruksi, bukan dari perihal jualan bukan dari jualan rokoknya. Nah, kondisinya kalau hal ini hilang konstruksinya ini, nah ini PR. Nah, apakah ini salah satu bentuk diversifikasi yang dilakukan gudang garam? Nah, itu kita juga belum tahu. Nah, karena saya tidak detail perihal gudang garam, nah, makanya muncul skema kenapa saya menghitung kemungkinan bisa aja cuma 50%. Kalau rokok memang banyak banget industri rokok yang share dividen payout rasionya gede-gede. Jadi secara historical kemana-mana di atas 70 itu make sense. Kalau sekarang 50% aja itu menurut saya masih gede sih 7%. Jadi itu kalau kita cek secara teknikal gudang garam pun kondisinya berada di support dan sudah di bawah 33 RSI-nya. Ya ini hanya based on support aja sih. Sangat menarik aslinya kalau gudang garam bisa sampai 17.000 lah, itu menarik. Cuman berdasarkan historical kondisi sekarang PI-nya pun ini sudah berada di 7. Jauh turun dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, itu berdasarkan PI. Kalau berdasarkan PBV, ini perusahaan berada di posisi 0,64. Ini pun juga jauh di bawah rata-rata dari sebelum-sebelumnya. Jadi kesimpulannya saya mengatakan, di Stockbit juga mereka menghargai wajar gudang garam tuh di 45,8 triliun. Jadi kesimpulannya kalau perihal dividennya mungkin aja dia akan bagi dividen hanya 50% dari laba. Tetapi itu secara yield masih termasuk gede 7%. So resikonya ya kalau gudang garam HMSP adalah cukai. Musuh terberatnya itu cukai. Jadi perihal kebijakan pajak cukai itu sangatlah berpengaruh karena itu hal yang membuat labanya tertekan sangatlah drastis. Oke, mungkin itu yang bisa saya share. Terus selain itu juga kesimpulannya ya kondisinya saat ini memang lagi murah aja. Cuman poinnya apakah industri ini ya gudang garam, HMSP dan kawan-kawan industri rokok ini bisa sustain
nanti di 3 lah, minimal 3 sampai 5 tahun ke depan. Apakah tetap akan sustain? Nah, itu jadi tantangan tersendiri. Karena ya musuh terberat dari industri rokok ini adalah kebijakan atau aturan dari pemerintah itu sendiri, karena gede banget cukai rokok yang dibebankan dan mempengaruhi ke labanya. Kalau mempengaruhi ke labanya, ya bukan, ya pasti mempengaruhi ke besarnya dividen yang mereka bagikan. Nah, itu mungkin salah satu hal. This way kita lihat ya, ada sektor bisnis lain yaitu konstruksi di gudang garam. Mungkin itu yang bisa saya share. Cuman kalau berdasarkan besarnya dividen aja, ini salah satu perusahaan yang sering bagi dividen jumbo, dan nantinya pasti ada potensi dia akan bagi dividen jumbo juga di saat RUPS di tanggal 28 Juni. Oke, mungkin itu, semoga bermanfaat. Tapi yang terpenting semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye bye.